Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah, kita berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Ini kita akan belajar di tema 2, subtema 3, materi belajar tentang ilmu pengetahuan alam, yaitu materi ajar energi alternatif pengganti minyak bumi dan gas alam. Bumi memiliki sumber daya alam yang melimpah, akan tetapi beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif di alam ada dalam jumlah yang tak terbatas atau memiliki jangkauan waktu habis yang sangat lama. Nah anak-anak, apa saja sumber energi alternatif yang dapat digunakan manusia? Mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Baiklah, untuk yang pertama yaitu sinar matahari. Sinar matahari merupakan salah satu sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai pengganti energi minyak bumi dan gas alam. Sinar matahari digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, yang kedua, arus air. Arus air sungai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air, yaitu PLTA. Yang ketiga adalah angin. Angin dapat memutar baling-baling pada kincir pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Untuk yang keempat adalah kotoran hewan ternak. Gas metana dari kotoran hewan ternak dapat digunakan sebagai bahan bakar. Yang kelima adalah panas bumi. Panas bumi dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTU. Baiklah untuk anak-anak, untuk selanjutnya adalah energi alternatif ramah lingkungan. Selain kotoran hewan, tumbuhan juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Salah satunya adalah kentang. Kentang dapat menjadi energi alternatif pengganti baterai. Nah, berikut ini adalah contoh energi alternatif ramah lingkungan dari kotoran hewan. Berdasarkan urutannya, dapat kita urutkan yang pertama kotoran hewan atau kotoran ternak. Yang kedua, kotoran hewan menjadi pembusukan kotoran menghasilkan gas metana. Gas metana digunakan untuk pembakaran. Nah, setelah itu uap panas dari pembakaran digunakan untuk memutar turbin atau generator listrik. Dan selanjutnya, energi listrik dihasilkan. Berikutnya, kita lihat juga contoh baterai alami dari kentang. Nah, bahan-bahannya yaitu kentang pastinya ya. Terus lempengan seng, lempengan tembaga, kabel, penjepit buaya, dan lampu LED. Nah, ayo cobalah membuat baterai alami dari kentang seperti yang dicontohkan. Kamu dapat membuatnya dengan orang tuamu atau dengan gurumu di sekolah, juga dengan teman-temanmu. Kamu juga dapat mengganti kentang dengan buah melon. Baiklah anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.